Halo teman-teman, di sini kami akan memaparkan review jurnal tentang sistem dinamik dan agent-based modeling. Simulasi, menurut House Nevis yang dituliskan dalam penelitian sebelumnya, menyatakan bahwa simulasi merupakan proses aplikasi yang membangun model dari sistem nyata atau usulan sistem, melakukan eksperimen dengan model tersebut untuk menjelaskan perilaku sistem, mempelajari kinerja sistem, atau membangun sistem baru sesuai dengan kinerja yang diinginkan. Penggunaan simulasi akan memberikan wawasan yang lebih luas pada pihak manajemen dalam menyelesaikan suatu masalah. Oleh karena itu, manfaat yang didapat dengan menggunakan metode simulasi adalah sebagai tools bagi perancang sistem atau pembuat sistem. Di dalam jurnal yang berjudul Pengembangan Model Simulasi Sistem Dinamik untuk meningkatkan efisiensi sistem operasional transportasi, memiliki tujuan untuk menghasilkan sistem transportasi yang efisien. Yang menjadi latar belakang permasalahan penelitian ini ialah tingkat kemacetan yang bertambah apabila persaingan produsen transportasi terus meningkat dan pengguna transportasi meningkat. Transportasi itu sendiri merupakan bentuk lampiran dan saling berhubungan antara penumpang, angkutan, dan infrastruktur yang berinteraksi untuk mentransfer orang atau barang yang tersangkut dalam suatu pesanan, baik secara alami atau buatan, atau direkayasa. Ini membutuhkan strategi perencanaan yang tepat dalam mengatasi kondisi kemacetan, seperti penempatan konfigurasi ulang jaringan rute, program yang menggunakan sistem dinamis, dan desain dan percobaan yang tepat, dan penentuan skenario yang paling tepat dalam meningkatkan efisiensi sistem transportasi. Menurut Morlock, transportasi adalah suatu tindakan, proses, atau hal memindahkan atau sedang dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan menurut Fidelmiro, transportasi adalah usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, dan mengalihkan suatu objek dari satu tempat ke tempat lain, di mana tempat lain objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna dengan tujuan-tujuan tertentu. Fasilitas dan peralatan pendukung utama dari semua model ini dan sistemnya adalah pensinyalan lalu lintas, kontrol, sistem manajemen, sistem pasok daya, dan fasilitas atau peralatan untuk memfasilitasi dengan penggunaan termasuk administrasi, infrastruktur, kendaraan, dan fasilitas dan peralatan moda transportasi dan sistem. Mereka dioperasikan dan dipelihara oleh pekerja yang berkualitas dan berdedikasi. Pembuatan model konseptual diawali dengan menggambarkan sistem secara umum menggunakan diagram casual atau casual loop yang disimulasikan dengan metode di sistem dinamik melalui komponen-komponen yang disajikan dalam gambar. Diagram casual ini akan dibuat menggunakan hubungan sistem transportasi yang efisien terhadap waktu tempuh kendaraan. Penelitian ini menggunakan skenario melalui rekonfigurasi rute jaringan untuk meningkatkan efisiensi sistem transportasi. Dalam penelitian ini, skenario ini dianggap sebagai yang paling tepat untuk meningkatkan efisiensi waktu perjalanan kendaraan dengan cara transfer rute kendaraan ringan yang akan melalui Jalan Urip Sumoharjo karena menghasilkan pengurangan waktu tempuh sebesar 1,2% dalam waktu perjalanan sebelum skenario. Lalu, dalam jurnal kedua, yakni yang membahas tentang agent-based modeling, dalam jurnal yang berjudul Model Simulasi untuk Memprediksi Kontrak Kuliah Mahasiswa terhadap Suatu Jadwal Kuliah dengan menggunakan metode agent-based. Dalam upaya mendukung proses kemajuan pendidikan, maka pemanfaatan teknologi merupakan hal yang sangat tepat. Berbagai macam masalah dapat timbul setelah dilakukannya kontrak kuliah, seperti jumlah kelas yang terlalu penuh atau kosong, yang salah satunya dapat mengakibatkan beralihnya waktu kuliah sehingga mahasiswa diharuskan melakukan kontrak ulang. Hal tersebut dapat timbul pada beberapa mata kuliah, terutama pada mata kuliah pilihan. Oleh karena itu, tidaklah mudah dalam proses penyusunan jadwal kuliah agar meminimalisir masalah setelah kontrak kuliah. Model simulasi diharapkan dapat membantu pihak penyusun jadwal kuliah agar meminimalisir masalah yang timbul setelah kontrak kuliah tersebut. Agent-based modeling atau based agent dapat mensimulasikan sifat mahasiswa terhadap jadwal yang ada saat mengontrak mata kuliah yang akan diambil sesuai dengan atribut agennya. Agen dalam penelitian ini adalah mahasiswa dan lingkungannya, yaitu jadwal kontrak kuliah. Dengan menggunakan model simulasi ini, diharapkan dapat mempermudah pihak jurusan dalam menyusun sebuah jadwal mata kuliah pada setiap semesternya, dan mengurangi terjadinya beberapa masalah yang membuat mahasiswa harus melakukan FKKB atau kontrak ulang. Agent-based modeling adalah suatu pendekatan simulasi yang melibatkan pemodelan tingkah laku dan interaksi individu agent dalam suatu sistem untuk memahami pola atau fenomena kompleks yang muncul pada tingkat makro.
Para agent ini yang seringkali mewakili individu atau entitas, mengikuti aturan dan dapat menyesuaikan perilaku mereka berdasarkan lingkungan dan interaksi dengan agent lain. Pendekatan ini umumnya digunakan dalam ilmu sosial, ekonomi, biologi, dan berbagai bidang lainnya untuk mempelajari sistem yang kompleks. Pengembangan aplikasi dilakukan dengan menggunakan metode waterfall yang terdiri dari analisis, desain, implementasi, dan testing. Pada tahap desain terdapat dua tahap, yaitu perancangan struktur agent dan perancangan model. Sistem yang dibuat dapat memberikan informasi mengenai jumlah kelas penuh dari setiap mata kuliahnya. Jumlah peserta pada kelas tersebut merupakan hasil dari proses simulasi. Setiap agent yang disimulasikan memiliki KRS yang setiap mata kuliah dapat dijumlahkan dengan KRS agent lainnya dan akan menjadi jumlah peserta. Pengujian sistem dilakukan pada angkatan 2016 karena pada angkatan tersebut dilakukan penambahan data dari kondisi nyatanya sudah diketahui, yaitu berjumlah 48 orang. Sedangkan data yang dimiliki pada penelitian ini hanya sebanyak 20 orang. Untuk itu, maka dilakukan penambahan data sebanyak 28 orang dengan menggunakan metode sampling. Setelah dilakukan simulasi dengan menggunakan data dummy dari hasil sampling, maka kondisi nyata sudah terpenuhi. Tahap selanjutnya adalah dilakukan pengujian tingkat keakuratan sistem dengan sampling angkatan tahun 2016. Didapatkan tingkat akurasi sistem sebesar 75% dan persentase error sebesar 25%. Dari penelitian ini dapat dilihat dengan menggunakan data transkrip mahasiswa didapatkan beberapa macam kebiasaan ulang atau kontrak mahasiswa. Apabila tingkah laku mahasiswa sudah dapat diprediksi, maka dapat dilakukan simulasi terhadap lingkungannya, yaitu jadwal kontrak kuliah. Setiap mata kuliah yang dikontrak mahasiswa akan dijadikan KRS, yang nantinya dijumlahkan untuk setiap mata kuliah dan menjadi jumlah peserta. Jumlah peserta untuk setiap kelas dan mata kuliah dapat dijadikan bahan evaluasi pihak penyusun jadwal untuk memutuskan apakah jadwal tersebut sudah efektif atau belum. Cukup sekian pembahasan dari kami tentang sistem dynamic dan agent-based modeling. Semoga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita semua. Terima kasih.